Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kajian kita surat Al-Adiyat ayat 6, 7, dan 8. Semoga dengan kajian kita ini Allah Subhanahu wa ta'ala sehatkan lahir dan batin kita. Allah tetapkan iman dan Islam kita. Allah terima seluruh amal ibadah kita. Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, yang sekarang. Semoga juga Allah ampuni dosa kita yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai surat Al-Adiyat ayat 6 sampai dengan ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Inna, ini nunnya ada tasydidnya, dibaca gunnah. Udara keluar lewat hidung, ditahan selama lebih dari 2 ketuk, boleh 3, boleh 4. Ini ada al-ta'rif ketemu hamzah, namanya al-qamariyah, dibaca al-jelas. Innal. Ini ada nun mati ketemu sin, dibaca ikhfa ma'al gunnah. Sa ikhfa ausat. Sa ini dibaca mad tabi'i, mad asli, dipanjangkan 2 harokat saja. Insana di rabbihi, hi ini dipanjangkan 2 harokat, mad silah qasirah sama dengan mad tabi'i panjangnya, hi 2 ketuk. Lakanud, nu-nya panjang karena wawu sukun ketemu dhammah. Nah, diikuti dengan dal hidup yang karena waqaf atau akhir ayat dimatikan sehingga dibaca pantul qalqalah, namanya qalqalah kubro. Lakanud. Nah, mantulnya jelas qalqalah kubro. Wa innahu, in sama dengan in ini dibaca gunnah. Hu mad silah qasira sama dengan hi, ini dibaca 2 ketuk. Ala, la ini fathah ketemu alif aslinya, ini dibaca 2 ketuk. Za mad tabi'i juga 2 ketuk. La syahi, hi mad tabi'i, ya mati setelah kasrah, tapi anadal mati karena waqaf, maka dipantulkan. Nah, namanya tadi qalqalah kubro. La syahid. Wa in nunnya tasdid dibaca gunnah. Hu mad silah qasira panjang 2 ketuk. Li hubbil khairi ada ya mati, sebelumnya ada fathah, namanya mad layyin. Khairi la syadid. Ini di mad tabi'i, ya mati setelah kasrah, tapi ada dal hidup yang dimatikan karena waqaf, dibaca pantul, dipantulkan qalqalah kubro. La syadid.
Ikhwatul iman rahimakumullah. Berkenaan dengan ayat 6, 7, dan 8 surat Al-Adiyat, saya teringat sebuah cerita. Satu ketika datang serombongan mantan siswa, mantan mahasiswa kepada gurunya, kepada dosennya. Dia bersilaturahim. Reunilah, katakan saja begitu. Ada yang datang membawa mobil mewah, ada yang datang bawa mobil biasa, ada yang macam-macam. Ada yang membawa oleh-oleh A, membawa oleh-oleh B, dan seterusnya. Seluruh siswa, seluruh mantan siswa, seluruh mantan mahasiswa kumpul. Mereka berceloteh, mereka bercerita, mengagumi dirinya sendiri. Dia mengatakan, ada yang mengatakan sudah bekerja di sini, ada yang sudah jadi ini, ada yang sudah jadi itu, dan seterusnya. Sang guru atau sang dosen mendengarkan dengan seksama celotehan mantan-mantan muridnya atau mantan-mantan mahasiswanya, sambil menyediakan kopi dengan menggunakan teko. Disediakan gelas, ada gelas yang terbuat dari keramik, ada gelas yang terbuat dari marmer, ada gelas biasa. Termasuk gelas bagus sebagai bagian dari oleh-oleh mahasiswanya. Lalu dipersilahkan mahasiswa itu, silakan kalian ambil kopi sendiri-sendiri, silakan ambil sendiri-sendiri. Mereka mengambil kopi, mengambil cangkir, dituangkan air kopi ke cangkir itu. Habis, gelas tinggal tersisa gelas biasa yang biasa dipakai untuk pergi, untuk kemah. Gelas plastik, gelas keramik. Habis, gelas yang bagus-bagus habis. Lalu sang guru mengatakan, anak-anak, itulah yang menyebabkan kalian stres. Itulah yang menyebabkan kalian pusing. Yang menyebabkan kalian tampak lebih tua daripada umur yang sesungguhnya. Lihat, pada umumnya kalian menuangkan kopi pada cangkir yang bagus, cangkir yang jelek kalian tinggalkan. Karena ada 3 cara pandang orang melihat kopi itu. Cara pandang yang pertama, kata Pak Guru ini, adalah orang yang melihat cangkir, orang yang melihat tempat kopinya. Dia melihat marmernya, dia melihat cakepnya cangkir. Dia hanya memperhatikan dunia, dia menumpuk-numpuk harta. Itulah yang menyebabkan dia stres. Seolah-olah kesuksesan itu kalau dia kaya, kesuksesan itu kalau dia punya mobil mewah. Sehingga pada saat disuguhi kopi, maka yang dicari adalah cangkir yang bagus. Yang kedua, ada orang yang melihat kopinya. Kopinya pahit, getir, hidupnya susah, hidupnya sengsara. Yang dia perhatikan kesengsaraannya, yang dia perhatikan kesulitannya, yang dia perhatikan kekurangannya, tanpa memperhatikan kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada yang ketiga, yang betul-betul melihat kopinya,
Dia konsentrasi terhadap kopinya. Dia berpikir bagaimana kopi pahit ini menjadi enak. Dia tidak berpikir kopi ini nanti disuguhkan dengan menggunakan cangkir seperti apa. Yang penting kopinya enak. Sehingga esensi hidup dia dapatkan. Itu kisah Pak Guru, Pak dosen terhadap anak didiknya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Itu tabiat manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu nggak tahu terima kasih. Manusia itu merasa bahwa apa yang dia dapatkan sekarang ini adalah karena hasil jerih payahnya. Setiap hari dia numpuk-numpuk harta. Setiap hari dia sibuk untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaannya. Tanda kesuksesan kalau dia jadi orang kaya. Muncul kemudian, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dia sangat cinta kepada dunia. Dia melupakan akhirat. Tidak ada hari kecuali untuk bekerja. Ada kegiatan agama, kegiatan pengajian, datang waktu sholat, bagi dia sebuah penghambat. Ada azan berkumandang, azan lagi, tanggung, ganggu saja, dan seterusnya. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Apa yang muncul? Bakhil. Yang ada adalah bakhil kemudian. Karena bagi dia, uang yang dia miliki, harta yang dia miliki adalah miliknya utuh. Tidak ada di sana bagian orang miskin. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia pemikiran, stres, banyak sekali permasalahan. Tapi bagi orang-orang yang beriman, kekayaan yang dia dapatkan, dia yakin betul bahwa itu adalah nikmat Allah. Dan ketika Allah menitipkan harta yang banyak kepada orang beriman, dia tahu persis bahwa di dalam hartanya itu ada bagian fakir miskin, ada bagian mustahik. Maka akan dia keluarkan sebagai zakat, akan dia keluarkan sebagai infak, akan dia keluarkan sebagai sedekah. Maka dialah orang-orang yang beruntung. Maka Allah menyebut ciri orang kafir, ciri orang yang ingkar adalah orang-orang yang senantiasa berpikir bahwa dunia ini segala-galanya. Innal insana li rabbihi lakanud. Termasuk wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan keingkarannya, kecintaannya terhadap harta, bakhil terhadap sesama, dia akan mendapatkan siksa di hadapan Allah. Dan kelak dia akan menyaksikan sendiri keingkarannya dulu waktu di dunia. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menjadi orang-orang yang dermawan. Orang yang tidak terlalu mencintai harta. Harta yang dia miliki akan dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.